Iya, gue tonton dan waduh. Jadi beberapa dari kalian itu request ke gue untuk nontonin ini dan ya udah, gue tonton aja deh. Series kartun Amerika yang berjudul Dan apakah season 4 sejelek itu? Jawabannya sih, waduh, aneh. Invincible adalah cerita mengenai superhero bernama Mark yang ternyata setengah human, setengah Viltrumite yang merupakan alien super kuat. Sekarang masuk ke season keempat dan buat yang belum nonton, kalian tonton dulu. Dan kalau mau lihat review-review gue sebelumnya, cari aja Nobody Invincible yang thumbnailnya kayak gini, dan yang kayak gini. Enggak ya, ini bukan DC, ini bukan Marvel berdiri sendiri, tapi kalian bisa nonton di Prime Video. Dan masalahnya season ini itu menurut gue aneh. Gue nggak bisa bilang gak bagus, gue mau bilangnya lebih tepatnya tuh kayak aneh gitu loh, beneran aneh, kayak sesuatu yang kagak jelas mau lo bikin bagus banget atau lo mau bikin jelek banget. Secara plot buat gue luar biasa menarik, luar biasa, tetap masih pengen gue tontonin. Bagaimana keadaan Mark yang ditipu sama bapaknya, sekarang dia punya adik dari ras alien yang lain, udah pacaran dan akrab sama Eve, tapi Eve mati dan akhirnya di-rebirth dengan kekuatannya. Masalah demi masalah tuh kayak selalu datang buat Mark, kayak director pengen nyiksa Mark sampai Mark akhirnya itu snap dan tobat lagi dan snap lagi dan tobat lagi dan snap lagi. Menarik dan gue kepo banget karena menurut gue konflik-konfliknya emang nggak pernah berakhir dan make sense gitu. Lu belum kelar satu hal udah nambah satu hal, lu belum beres satu hal udah nambah satu hal, lu belum sembuh dari trauma masa lalu udah ada trauma baru lagi. Jadi sungguh sejujurnya plotnya menarik dan penasaran banget untuk diikutin. Namun secara penganimasian ini problem paling besarnya menurut gue. Paling kayak what's going on? What's going on? Seperti yang tadi gue bilang bahwa ada banget episode yang bagus banget yang sampai gue kayak oh man. Yaitu adalah masa lalunya si Omni-Man waktu dia masih di planet Viltrumite dan Viltrumite ternyata ada tragedi yang dimana pandemi lah istilahnya yang makan banyak korban. Itu menurut gue penggambarannya, penganimasiannya itu niat banget, bagus banget, indah banget, bahkan sampai yang kayak menurut gue tuh gila ini yang gambar pasti kalpatunal nih, apa tangannya pasti kaku gitu karena bukan bener-bener kayak ditumpukin gitu ya, tapi bener-bener pengen digambarkan seberapa banyak korban berjatuhan, segunung-gunungnya, setumpuk-tumpuknya, sepenuh-penuhnya, bener-bener luar biasa ngeri, luar biasa bikin gue kayak buset. Sejujurnya kalau bukan episode itu gue kayaknya mau hemat-hemat nontonnya gitu karena kan udah tayang 3 episode ya kalau nggak salah. Tapi gara-gara itu gue pengen lanjut lagi deh dan belum keluar. Oh ya disclaimer, gue nonton sampai episode 3 ya. Yaitu yang paling jelek menurut gue, malah yang paling nyebelin episode ke neraka. Itu aneh banget. Secara directing jelas-jelas itu adalah cheat, itu adalah upaya untuk menghemat budget, menghemat waktu, menghemat energi. Yang pertama kita bisa lihat ya berantemnya di neraka itu para blood orc-nya, gue lupa nama jenis aliennya, bukan alien ya, makhluk inti buminya itu yang tiba-tiba jadi siluet gitu berantemnya. Dalam pikiran gue, kenapa disiluetin gitu, kayak apa kesan estetik disiluetin berantemnya nggak ada di kepala gue, kayak no, it's just lazy atau nggak punya waktu atau ya diefisiensikan sehingga harus dibikin sesiluet itu. Sekali lagi respect buat para animator dan lain-lainnya. Gue tahu ini bukan pilihan kalian kadang-kadang, tapi ya sorry akhirnya terlihat jadi kayak apa anda, jadi nggak keren karena nggak ada makna estetik dan semacam quote and quote filosofi di belakang kenapa dia di siluet gitu. Contoh pertarungan ninja jadi siluet, itu make sense gitu. Dia battle in shadow dan lain-lain. Lu demon, lu yang paling nyala. Bahkan di dialog kan ada gitu, when fire fight fire, the brightest win. Tapi lu bikin jadi siluet biar apa? Ya biar hemat waktu, biar efisien. Terus cheat lagi gitu kayak, ya gue ngerti the comedy ini ada pit bawah nggak ada ujungnya tapi panjang. Terus selama jatuh mereka ngobrol. Terus instead of nunjukin Mark berantem sama anjing kepala 3 itu, kita dikasih lihat si detektif demon itu untuk dilempar ke atas terus balik lagi. Gue kayak it's annoying. Komedinya dipanjangin jadi bisa 5 menit lebih cuman buat adegan itu, kayak kelihatan lagi ini direksinya mau kemana. Apakah emang di komik kayak gitu gue juga nggak tahu, tapi menurut gue ya lucu. Tapi kayak gue jadi tahu kenapa episode ini banyak yang bilang mengecewakan. Terus bercandaan yang helmet buka masuk itu kan penganimasian yang kayak ya udahlah gitu, tapi kayak diain terus dijadiin komedi di tengah jalan, jadi lucunya jadi hilang gitu. Sekarang gue semakin melihat ini episode yang paling diefisiensikan gitu, paling dikurang-kurangi budgetnya. Meanwhile di episode Viltrumite kita dapetin gambar yang sangat luar biasa niat, orang-orang berantemnya niat, jumlah musuhnya niat dan lain-lain, kayak beda banget. Oh terus gue lupa lagi episode yang mana ya, kalau nggak salah yang invasi alien nyerang itu yang banyak
lagi tuh. Nah, ini yang lagi-lagi bikin gue bingung. Lu aneh banget, tiba-tiba bagus, tiba-tiba jelek. Kan invasi alien, aliennya katanya mau nyerang. Bahkan ada semacam quote yang bilang, ini kalau aliennya terus begini nggak ditutup portalnya atau dikalahin, jumlah mereka akan menyaingi seluruh jumlah penduduk New York apa Chicago gitu, di tempat mereka nyerang gitu. Tapi menurut gue kayak enggak ya, kayak anak satu sekolahan doang gitu, kayak satu kelas nyerang The Guardians gitu. Gue kayak ngeliatnya mana banyaknya nih gitu loh. Terus kayak, nah ini yang gue juga jadi nggak nyaman gitu ya. Lama-lama gara-gara penganimasian ini, power level mereka tuh jadi kayak questionable dan uninteresting. Ngerti nggak lo? Pertama gitu kan, mereka nembak-nembak laser gitu. Tapi kayak itu laser nggak ada dampak buat mereka, bisa ditahan begitu aja. Tapi kayak kesulitan mereka berantem ya. What's going on? Kayak tembak-tembakin, cut, lu nggak kenapa-napa. Tapi wah mereka banyak banget, tolong gitu. Gue kayak, what? You are nggak kena ditembakin, lu hantem aja. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Dan lain-lain yang menurut gua jadinya cukup berlagi-lagi dipertanyakan, ini mau dibawa kemana serinya, ini mau dibawa kemana, apa kayak dilanjutin aja gitu. Dan gue sangat menyayangkan, beneran gue sangat menyayangkan karena gue suka banget. Dan ini menurut gue problem paling besar dari Invincible dari season-season sebelumnya. Sama kayak Oshinoko, season 1 lu terlalu bagus dan lu keluarin season-season yang bener-bener gak bisa bikin kayak wah lu lebih bagus daripada season 1. Enggak, season 1 paling bagus, paling terbaik, animasinya niat, arah directingnya bagus dan jelas. Dan gue gak ngerti kenapa gitu, kayak di mana-mana kalau show itu bagus banget, biasa kan dapat duit tambahan ya buat bikin lebih gila, lebih niat, lebih luar biasa. Tapi entah kenapa kayak keputusan bos-bosnya kayak udah pada suka, kita tipisan aja gitu. Kayak what? Why? Ini animasi lagi yang menurut gue butuh lebih banyak diperhatikan gitu, karena nggak mudah gitu loh. Ya semua bikin film nggak mudah, tapi lu ngerti lah animasi memiliki kesulitan sendiri gitu, karena lu gerakin per frame, lu bikin per frame gitu. Kalau syuting frame-nya langsung kebuat dalam bentuk recording, ngerti kan maksud gue? And again it's just again and again jadi kayak ya udahlah, gue kayak nontonnya tuh bisa sambil makan gitu. Yang dimana biasanya gue tuh gak suka nonton anime sambil makan kalau itu adalah anime bagus, tapi ya kartun, tapi ya menurut gue kayak sesuatu yang nggak perlu gue tonton amat sampai serius gitu, karena ya animasinya bener-bener aneh. Mau bagus banget atau mau nanggung atau mau apa sih gitu loh. Jadi pertanyaan besar. Kesian sih para fansnya, kesian sih mungkin talenta-talenta yang di season 1 pada kemana, mungkin udah pada nggak kuat. Dan tentu saja gue bakal masih nontonin karena gue suka sama plotnya, tapi animasinya nggak bakal kayak gue pikir-pikirin. Malah gara-gara nonton animasinya gue jadi nggak kuat ngeliatin power balance-nya, jadi goyah banget. Tapi kalau menurut kalian bagaimana yang udah nonton? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking kartun kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Komentar hari ini datang dari video yang dimana gue lagi main live action role playing game di sebuah pulau. Cerita lagi nyari One Piece gitu. Ditonton kalau kalian belum nonton. Dan komentarnya adalah, wah ada Kondoriano, you know ball. Mau komentar kalian dibacakan? Ya tinggal komen di kolom komentar di bawah. Dan ya sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah beri pamit undur diri. Thank you yang udah pada jadi member. Untuk kita semua, stay clean and sound.